بسم الله الرحمن الرحيم وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. 10 orang datang. Kayak kemarin Selasa Kamis kita berdakwah, mudah-mudahan insya Allah Allah istiqomahkan kita terus dakwah, mudah-mudahan Allah sukai perjalanan dakwah kita ini. Mudah-mudahan dengan kita terus berdakwah pasti kita meninggal dalam berdakwah. Kayak kemarin sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Dr. Hakim Nawab Jalil kepada guru kita bersama kami persilakan dan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maihi wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa bi rahmatihi. Bapak Imam yang saya muliakan, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid yang saya hormati, guru-guru kami, para alim ulama yang saya hormati, saya muliakan, seluruh pengurus jamaah Zul Arafah yang telah berhadir dalam safari subuh di Masjid Al-Mukarramah Kampung Mulia yang kita cintai ini. Yang saya hormati, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia, berbagai macam nikmat. Dua di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua nikmat itu yang sering diabaikan oleh kebanyakan manusia. Alhamdulillah, dengan dua nikmat itu pula Ban Mandung Gedanyo berhadir di masjid yang mulianya dalam rangka kita menunaikan perintah Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, Nabi dan Rasul yang mengajarkan kepada kita agar kita selalu menjaga silaturahmi dengan cinta mencintai. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita masih di bulan Syawal. Ada satu tradisi yang hanya tradisi itu ada di negeri kita di Indonesia. Dipastikan tradisi itu tak ada di negara-negara yang lain. Tradisi di bulan Syawal itu
bernama tradisi halal bihalal. Akar sejarah banyak versi, tetapi dalam perjalanannya seorang pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, menyampaikan kepada Presiden Indonesia di saat itu bernama Insinyur Soekarno. Di tahun 1948 kondisi tanah air kita tak baik-baik saja. Terjadi konflik politik di dalamnya. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama ini, berinisiasi mengajak beberapa tokoh Nahdlatul Ulama untuk bertemu dengan Bung Karno. Setelah itu beliau menyampaikan agar negara ini kembali baik dan tokoh-tokohnya kembali harmoni. Beliau mengusulkan dan menyarankan kepada presiden di saat itu agar kita mengadakan acara halal bihalal, momentum untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Bung Karno selaku presiden mendengar saran daripada pendiri Nahdlatul Ulama ini. Kemudian di suatu kesempatan yang telah ditentukan diadakan acara momentum halal bihalal. Kemudian ada tradisi kemudian dilanjutkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan di setiap bulan Syawal, begitu juga masyarakat kita. Tak terkecuali di Indonesia, tak terkecuali di Aceh, yang sampai hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal. Jika mau penceramah selalu diundang untuk mengisi ceramah halal bihalal, baik di kantor maupun di komunitas masyarakat. Tujuannya hanya satu, agar kita saling bertemu, agar kita saling berkumpul, agar kita saling memaafkan. Tak mungkin dengan kesibukan dan seterusnya kita mendatangi door to door untuk kemudian kita berjabat tangan saling memaafkan. Momentum perkumpulan ini dengan komunitas yang hadir, kemudian kita saling memaafkan. Maka tradisi halal bihalal ini satu tradisi yang penuh nilai dan hikmah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada falsafah halal bihalal yang harus selalu kita maknai di balik pelaksanaan halal bihalal itu sendiri. Filosofinya hadirin yang mulia, di balik halal bihalal itu ada keharmonian, ada silaturahmi, dan itu yang harus kita wujudkan. Harmoni, silaturahmi itu adalah sebuah kewajiban bagi kita orang Islam yang beriman. Kenapa itu suatu kewajiban? Tidak akan disebut kita sebagai orang yang beriman kalau silaturahmi ini tak kita jaga. Bagaimana kita mengukuhkan silaturahmi? Caranya saling maaf memaafkan. Di dalam Islam, maaf memaafkan itu melupakan dan menghapuskan. Itu hakikat maaf memaafkan. Ledamu majaro hadirin yang mulia, kita berjabat tangan saling maaf memaafkan. Baik makan dalam hati. Kadang-kadang sisa-sisa kesalahannya masih kita simpan di dalam hati. Jaro tamumat, muka taboh muka. Maka ketika kita berjabat tangan, kata Rasulullah, tatap wajahnya akan muncul cinta dan kasih sayang. Baik taboh muka. Menyimpan kesalahannya barangkali dalam hati, karena hakikat maaf memaafkan di dalam Islam lupakan dan hapuskan. Hadirin yang mulia, Ban Bandung gedanya urang Aceh sebenarnya harus kita implementasikan makna halal bihalal ini di seluruh aspek kehidupan kita. Di dalam kehidupan sosial misalnya, kita maknakan halal bihalal. Han memada merumpok dengan syahara, assalamualaikum. Kita tebarkan salam, ufsus salam, kata Rasulullah Muhammad SAW. Yang harus kita maknakan tidak hanya melafazkan salam ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang muslim, tapi maknakan lafaz salam itu dalam kehidupan. Dimanapun kita berada, ketenangan, kenyamanan itu tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita menjadi biang kerok,
Jangan kita menjadi tukang penyebar hoax, fitnah yang kemudian memecah belahkan persatuan umat, merenggangkan hubungan, menghancurkan hubungan silaturahmi. Karena salah satu tugas setan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, merenggangkan hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan suami istri di dalam keluarga. Pengaruhnya macam-macam, berdampak sistemik. Kalau fitnah hoax itu tersebar dalam konteks negara, dalam konteks pemerintah, berdampak sistemik. Maka kenapa dalam Al-Quran fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kalau pembunuhan tak sikin tak gop mati hero, tapi kok fitnah itu ribuan bahkan akan merangkul nyawa. Menyata gop barangkali tapoh gop tak sikin tak mati sidro menjadi korban, tapi fitnah itu tidak demikian. Ratusan bahkan ribuan akan menjadi korban. Maka hati-hati dengan hoax, hati-hati dengan fitnah. Maka halal bihalal, sebuah media yang luar biasa untuk merapatkan hubungan yang renggang. Hadirin yang mulia, filosofi yang kemudian dijelaskan oleh ahli hikmah, jadilah kita itu ibarat jarum dan benang. Jangan kalian itu menjadi gunting. Menyatakan kalian uronyo yang le getanyo berperan sebagai gunting, bukan sebagai jarum dan menang. Kalau kita lihat gunting, hadirin yang mulia, seakan-akan dia berjalan lurus, tapi dia merobek sesuatu yang telah bersatu. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Gunting, ibu-ibu sering gunakan gunting memotong kain, seakan-akan dia berjalan lurus, tapi dia merobek dan memisahkan sesuatu yang telah bersatu. Kebanyakan kita hari ini begitu, hadirin yang mulia. Dalam media sosial kita lihat peran dan fungsi kita itu kebanyakan seperti gunting. Kerap kita memfitnah, kerap kita menyebarkan berita hoax, berita-berita yang tidak benar, sehingga umat ini terbelah dan terpecah, porak-poranda. Maka sapi-sapi leweknya ulun pegah dalam setiap kesempatan ceramah untuk jaga Aceh supaya lebih baik di masa yang akan datang. Rawat Aceh, bangun Aceh dengan argumen, bukan dengan sentimen. Rawat Aceh lebih baik untuk masa yang akan datang dengan argumen, bukan sentimen. Sentimen uronyo kan dimunculkan kembali, narasi pecah belah sudah dimunculkan kembali. Kalian sejarah pengorbanan Sultan Ali Moghayasyah berdarah-darah ketika Sultan Ali Moghayasyah menyatukan kerajin-kerajin yang nah di Aceh. Kerajin-kerajin yang nah di Aceh, masing-masing kerajinnya nah ego. Contoh ulun pegah kerajin Meruhum Daya merasa ego mereka yang lebih hebat karena mampu mengusir Portugis di pesisir. Bangga mereka dengan kerajin Meruhum Daya. Menancip kerajin Pasir, kerajin Linge, kerajin Pedir, mereka punya ego masing-masing. Ketika Sultan Ali Moghayasyah di abad ke-15, beliau berjuang luar biasa, kemudian gebesaho ban mandum kerajin yang mesti bereknya di Santero Aceh. Di abad ke-15 kokoh tegak berdiri kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Uronyo kamunculom narasi lun urung pidi, narasi lun urung birin, narasi lun urung pasai, nya narasi pecah belah, hadirin yang mulia. Wadai kana perle kepentingan urung birin pakat preman birin kena banda. Budayahan lagi long pegah. Wadai ka perle urung pasai di banda pekat preman pasai kena banda. Tingah menanlam perle kepentingan pidia pakat preman pidia kena banda. Megaru kuda dari geroro katanya. Jika mau tunggu kadang simpepep ada bodi.
Mempegah adanya tapi mengkebo-keboi babah persatuan, kesatuan. Tapi fakta kenyataan di lapangan kita tidak menjaga persatuan. Menyela manuskrip tempo dulu kita baca, ulama-ulama kita tempo dulu sejak masa kesultanan berharap kepada bangsa generasi Aceh untuk menjaga persatuan untuk kebaikan Nanggro. Karena untuk kemaslahatan dan untuk kebaikan negeri Aceh ini tidak ada cara lain kecuali dengan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Menyagedannya mencerai-berai dungku hadirnya mulia sampai kapanpun Aceh tidak baik-baik saja. Bedoyhan lagi lumpegah, pernah lumpegah jemen Aceh lagi ditafsirkan leureng laweknya Aceh, hana Aceh, mukom tu, bantan hana Aceh bomano, hana Aceh boite, atau segala boh hana Aceh, kom tu tina, yang kenyan Aceh. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak bersatu. Maka oleh karena itu hadirnya mulia, di setiap kesempatan saya menyampaikan ukhuwah Islamiyah menjadi sesuatu yang utama di Aceh. Kasih gedanya konflik vertikal, uronyo be terjadi konflik horizontal. Selesai gedanya dengan MOU Helsinki lebih kurang 20 tahun yang lalu. Sudah cukup dengan itu. Be sampai terjadi konflik horizontal. Tamu dawa-dawa tahun paki-paki dari kedoro tu uronyo. Be sampai Acehnya lagi ikalan liurung luar. Iban di kalan liurung luar diibaratkan tamsilan lagi rumah sakit jiwa. Tampilan dari luarnya bagus, dicat rapi segala macam. Oleh tu udah lamda kalan penghuni di dalamnya hero pula hero liur. Hero penghuni rumah sakit jiwa di Pulau Bungong, di jak yang lain ya liur. Di Pulau Lom, di liur belum. Yang kenyataan. Bedoyhan. Lagi rumah sakit jiwa. Di kalan getan dengan syariat Islam di Aceh. Wate truk kena udalam di kalan Aceh porak-poranda. Yang kenyataan. Dan fakta itu tidak bisa kita nafikan. Uronyo seakan-akan lagi kita menyembunyikan bangkai di balik sajadah yang akhirnya tercium juga. Menganalisis SWOT, kita ada opportunity, kesempatan kita hari ini untuk membangun Aceh, dukungan pusat luar biasa untuk Aceh. Tapi syarat utama lagi-lagi saya sampaikan ukhuwah Islamiyah. Setiap kekuatan yang ada bangun bersatu padu untuk membangun Aceh. Kekuatan-kekuatan uronyo yang masih di luar gede bersatu padu untuk membangun Aceh. Ini kesempatan kita. Ini adalah peluang kita untuk membangun Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka momentum halal bihalal, momentum Syawal kita jadikan. Kita introspeksi diri. Kemudian di kesempatan halal bihalal pula di bulan Syawal ini kita saling memaafkan, melupakan masa lalu. Maka dengan itu kita bisa membangun Aceh. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam konteks syariat Islam hari ini, malam 17 Ramadan, Gubernur Aceh Bapak Haji Muzakir Manaf atau Muallim telah melancing sebuah peraturan atau instruksi gubernur namanya terkait dengan pelaksanaan salat berjamaah dan kewajiban bagi peserta didik untuk membaca Al-Quran 15 menit sebelum pelajaran itu dimulai. Instruksi itu perlu mendapat dukungan dari kita seluruh masyarakat, dan dia tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada dukungan. Uronyo yang terkait dengan instruksi gubernur itu punya tanggung jawab Dinas Syariat Islam, punya tanggung jawab Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Tapi instrumen pemerintah itu tidak cukup
untuk memastikan instruksi gubernur ini berjalan dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat, perlu dukungan semua pihak. Orang tua harus memberi dukungan terhadap instruksi gubernur ini. Para guru, tokoh-tokoh masyarakat harus mendukung instruksi gubernur ini dapat berjalan secara baik dan benar. Pemerintah hari ini punya itikat baik, punya political will untuk itu, tapi tanpa dukungan masyarakat mustahil instruksi gubernur secara khusus dapat berjalan secara baik. Apa yang diinginkan oleh instruksi gubernur yang telah dikeluarkan ini? Agar masyarakat Aceh itu sadar dengan kewajibannya. Setiap waktu salat tiba, tinggalkan segala macam bentuk aktivitas, tunaikan salat. Kewajiban tidak hanya salat di masjid. Kewajiban kita menegakkan salat berjamaah di mana saja. Tinggalkan aktivitas menjelang salat berjamaah, salat waktu itu tiba. Itu kewajiban, dan semangat itu yang muncul dalam instruksi gubernur tersebut. Kemudian kewajiban bagi peserta didik untuk membaca Al-Quran. Uronyo hadirin yang mulia, fakta hasil penelitian ternyata masih banyak anak-anak kita yang belum melek baca Al-Quran. Hasil penelitian yang memiriskan hati, ternyata masih ada keluarga, dia sebagai muslim di Aceh ini namun tak punya mushaf Al-Quran, tak punya mushaf Al-Quran. Terima kasih.